Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Mona Berliansari, MSI, dosen tetap di Program Studi Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Bidang keahlian, Fisika Energi Tinggi dan Instrumentasi. Saya telah bergabung dengan Departemen Fisika sejak 1 Juli 2022, dipercayakan mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah Fisika Inti, Eksperimen Fisika Modern, Elektronika Dasar, Elektronika Terpakai, Sistem Peralatan Elektronik, Sistem Kontrol, Mikrokontroler, dan berbagai mata kuliah lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah Fisika Inti. Mata kuliah Fisika Inti adalah mata kuliah wajib pada program studi Fisika Departemen Fisika FMIPA UNP dengan bobot 3 SKS ditempatkan pada semester 5. Mata kuliah Fisika Inti membahas konsep, prinsip, dan fenomena yang berkaitan dengan struktur dan sifat inti, reaksi inti, peluruhan radioaktif, detektor radiasi, proteksi radiasi, pembangkit listrik tenaga nuklir, akselerator partikel, dan bahkan partikel elementer. Pembelajaran fisika inti dirancang dengan mengimplementasikan Outcome Based Education atau OB, sehingga fokus pembelajaran bukan agar mahasiswa dapat menghafal rumus dari fisika inti, namun lebih ditekankan agar mahasiswa dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai. Berdasarkan kurikulum 2024, program studi fisika memiliki 14 CPL yang hendak dicapai. Mata kuliah Fisika Inti berkontribusi pada CPL 2 terkait sikap, CPL 3 terkait dengan keterampilan umum, CPL 4 terkait dengan pengetahuan, dan CPL 11 terkait dengan keterampilan khusus. CPL tersebut kemudian dituangkan ke dalam CPMK dan sub CPMK yang menjadi dasar dalam merancang proses pembelajaran, strategi pembelajaran, dan instrumen pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang relevan. Terdapat 4 CPMK pada mata kuliah Fisika Inti, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu secara kritis menganalisis struktur dan sifat inti atom, serta fenomena radioaktivitas berdasarkan prinsip fisika modern. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang detektor radiasi untuk berbagai aplikasi dan merumuskan solusi teknis berbasis fisika modern dengan mengintegrasikan dengan perkembangan teknologi nuklir terkini. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis gaya, model inti, serta visi nuklir untuk mengevaluasi prinsip kerja reaktor nuklir dan mengintegrasikan perkembangan teknologi terkini. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep fisika modern untuk menganalisis prinsip kerja akselerator partikel dan karakteristik dari partikel elementer. Seluruh proses pembelajaran memiliki korelasi yang jelas antara CPL, CPMK, dan sub CPMK. Implementasi pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, materi disampaikan melalui kombinasi perkuliahan interaktif menggunakan referensi dari artikel-artikel bereputasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi nuklir terkini. Pada aspek interaction, pembelajaran menerapkan student-centered learning melalui metode case study secara kolaboratif untuk menganalisis fenomena-fenomena yang berkaitan dengan fisika inti. Kemudian mahasiswa dituntut untuk dapat merumuskan solusi teknis yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga mahasiswa memiliki keterampilan berpikir kritis dan dapat memiliki keterampilan khusus, misalnya seperti merancang detektor radiasi maupun merancang reaktor nuklir. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara jelas, terukur, akuntabel, dan transparan menggunakan instrumen yang sesuai dan relevan sesuai dengan karakteristik mata kuliah, meliputi penugasan, UTS, UAS,
kuis, dan juga case study secara kolaboratif. Seluruh instrumen penilaian dilengkapi dengan rubrik penilaian yang jelas dan matriks penilaian yang terukur dan lengkap, serta mampu mengukur capaian pembelajaran lulusan yang hendak dicapai. Kemudian, sebagai bentuk dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, mata kuliah fisika inti juga telah terintegrasi dengan penelitian dosen. Hal ini tercermin dari RPS yang telah memuat referensi yang digunakan yang berasal dari hasil penelitian dosen, baik itu dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Melalui penerapan outcome based education yang terintegrasi dengan DIA atau Delivery Interaction Assessment secara terpadu, pembelajaran ini diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan dan juga memenuhi profil lulusan program studi fisika, yaitu sebagai calon peneliti dan praktisi. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di perkuliahan fisika inti pada hari ini ya. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Gimana Jeff, sehat ya? Sehat. Siapa namanya yang di belakang? Pratiwi, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat dan siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa. Silakan Dani dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai sesi kuliah ini, marilah kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa saja. Oke, nah masih ingat nggak materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa ya? Efek fotolistrik, apa lagi? Nonton sama produksi pasangan. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai interaksi sinar atau radiasi dengan materi. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu adalah interaksi sinar gamma dengan materi ya. Ada efek fotolistrik, hamburan foton, dan produksi pasangan. Kalau neutron berinteraksi dengan materi, ada yang ingat gimana mekanismenya? Neutron capture, iya. Kalau hamburan neutron, hamburan apa namanya? Hamburan foton, neutron, bukan gamma. Hamburan elastik, ya, hamburan elastik. Kalau ada hamburan elastik berarti ada namanya hamburan elastik. Oke. Kalau muon apa? Berinteraksi dengan materi, apa yang terjadi mekanismenya? Multiple Coulomb scattering. Apa lagi? Brainstorming. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah banyak membahas mengenai interaksi radiasi dengan materi. Itu akan jadi dasar untuk membahas materi hari ini, yaitu detektor radiasi. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu merancang detektor radiasi untuk berbagai aplikasi dan merumuskan solusi teknis berbasis fisika modern ya, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Yang akan kita pelajari ada jenis detektor, ada aplikasi detektor, dan juga ada desain detektor radiasi. Referensi yang bisa dipakai, ini ada buku, beberapa buku, bisa juga menggunakan bahan ajar kita yang ditulis oleh tim pengampu mata kuliah fisika inti ya. Dan bisa juga dari referensi jurnal bereputasi. Salah satunya ini ada jurnal Ibu yang terbit di Scopus Q2 ya. Bisa juga dijadikan referensi untuk materi detektor radiasi pada hari ini. Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Ini siapa dan lagi ngapain nih kira-kira menurut kalian? Lagi ronsen nih? Atau baca hasil ronsen? Baca hasil ronsen. Tidak ada dokter yang langsung membedah ya, atau oh ada sakit, paru-parunya sakit, ya udah kita bedah gitu ya, kita operasi aja untuk menemukan kira-kira di paru-paru itu ada something nggak. Dokter membutuhkan alat-alat yang digunakan untuk memperkuat diagnosanya. Nah, itu
Jadi ada yang namanya detektor radiasi ya, dikembangkan oleh ilmu kedokteran namanya non-invasive imaging atau non-destructive testing, uji tak merusak ya. Kalau merusak, setiap ada yang batuk operasi, setiap ada yang sakit operasi, tidak mungkin seperti itu ya. Untuk itu kita butuh namanya detektor radiasi. Nah, detektor radiasi inilah alat yang digunakan untuk mengukur keberadaan, mengukur intensitas. Dani bisa lihat sinar gamma? Tidak. Tidak. Sinar X bisa lihat? Bisa disentuh, Ivan? Tidak. Bisa nggak kita oh ini ada sinar gamma nih menyinari ruangan ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, untuk itu kita butuh alat detektor radiasi untuk mendeteksi keberadaannya, mengukur intensitasnya, dan menentukan energinya. Secara umum, saat ini kita tahunya ada 3 jenis detektor tersebut. Detektor pertama adalah detektor gas, terdiri dari 3 jenis ya. Ada kamar ionisasi atau ionization chamber, ada proportional counter, dan ada GN counter ya. Apa bedanya? Daerah kerjanya berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini ada daerah ionisasi, ini ada daerah proporsional ya. Di sini ada Geiger-Müller region. Nah, jadi Geiger-Müller counter tidak dapat membedakan jenis radiasinya. Kalau yang proporsional dan ionisasi bisa membedakan. Ya. Selanjutnya detektor scintillator, ini yang paling terkenal ya. Dia deteksi radiasinya, kemudian nanti ada kelipan cahaya ya, memanfaatkan efek scintilasi ini, yaitu emisi cahaya oleh bahan scintillator. Seperti yang kalian ketahui, ketika sumber radiasi berinteraksi dengan materi, dia akan berinteraksi dengan atom dari materi tersebut. Kemudian nanti bisa terjadi ionisasi atau eksitasi. Eksitasi itu gimana? Meloncat ke tingkat energinya ya, dari tingkat rendah ke tingkat tertinggi sambil mengemisikan namanya radiasi. Ya. Apa yang terjadi di sini? Tabung TNT akan menggandakan dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Mirip dengan op-amp ya, operational amplifier. Ya. Nah, ini dia yang PMT. Nanti dia akan terkumpul di sini lalu diteruskan ke perangkat elektronik, misalnya flash, ADC, mengubah analog ke digital. Lalu ada perangkat elektronik yang lain, data akuisisi, kemudian tampillah spektrumnya di komputer. Pernah nggak kebayang siapa yang mendeteksi sinar gamma ya, kalau bukan detektor? Nah, tadi sinar X disinari ke tubuh kita, gitu ya. Nah, sinar X sudah dikasih ke tubuh kita, tapi berubah jadi gambar paru-paru. Nah, itu adalah caranya. Bagaimana dia butuh perangkat elektronik, butuh PNT, dan nanti diubah menjadi data di komputer. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya? Bagaimana dengan PNT? Apakah bisa digantikan dengan penguat operasional untuk tegangan dan arus yang sering digunakan pada instrumentasi, Bu? Oh, ini anak instrumentasi ya. Nah, mungkin ada op-amp gitu ya di instrumentasi, ada penguat lock-in amplifier dan seterusnya. Tapi di sini perlu diingat bahwa PNT ini bukan sekedar menggandakan elektron. Di sini fungsinya bukan hanya memperkuat atau menggandakan jumlah elektron, tapi dia juga transducer. Ya, transducer yang mengubah scintilasi atau foton tadi menjadi pulsa listrik ya. Nah, jadi tidak bisa digantikan oleh yang namanya op-amp seperti yang kita kenal di instrumentasi. Detektor semikonduktor yang paling canggih, yang paling mahal ya. Nah, kalian ingat bahan semikonduktor yang sering kita pelajari di elektronika, ada silikon dan
germanium ya. Nah sama detektor juga ada yang menggunakan bahan ini ya. Ada SiPM namanya dan itu menggunakan silikon photomultiplier. Nah ini memanfaatkan interaksi ya radiasi akan mengenai depletion layer yang PN junction ya, sehingga timbul pasangan lubang atau hole elektron. Nah kemudian diberikan medan listrik dari tegangan, kemudian akan menimbulkan pulsa listrik. Nah ini jumlah radiasi yang mengenai depletion layer akan mempengaruhi si pulsa listrik. Keunggulannya banyak ya, sayangnya harganya mahal. Nih ada beberapa keunggulan mengenai detektor semikonduktor. Question? Any question? Sampai di sini sebelum kita lanjutkan ya? Kalau semua sinar gamma bisa diubah menjadi cahaya Bu oleh ventilator, kenapa masih menggunakan HPDE yang jauh lebih mahal? Ya, semua sinar gamma bisa diubah dengan menggunakan detektor scintillator tadi karena dia mengemisikan cahaya gitu ya. Tapi kenapa kok masih pakai yang mahal Bu? Ya, gitu ya pertanyaannya kira-kira. Iya. Ya, nah jadi sebenarnya tidak ada satu detektor pun yang sempurna. Kita menyesuaikan dengan cost ya dan juga kebutuhan kita. Kalau kita butuh resolusi yang tinggi atau sensitivitas yang tinggi, kita butuh detektor yang besar. Nah, detektor semikonduktor ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi juga punya kekurangan, yaitu biayanya tinggi, kemudian memerlukan pendinginan untuk mengurangi arus bocor dan meningkatkan kualitas pengukuran. Nah, ini kita sudah tahu nih ada beberapa jenis detektor. Kalau kita membuat detektor, maka kita perlu memperhatikan ini nih, ada arus yang bocor, terus ada ini sinar gamma ya. Kalau kena sama kalian ini cukup berbahaya. Terus kalau misalkan ini terganggu sama pengukuran background atau latar, itu juga perlu dikasih perisai ya. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat perisai atau shielding. Nah, bergantung juga kepada si sumber cahayanya ini. Tebalnya juga harus diperhatikan gitu untuk membuat si shielding. Any question? Ya, Vika? Berapa batas minimal dan maksimal tebal shielding yang digunakan pada detektor? Oke, tebal shielding dan juga batas minimal dan maksimal shieldingnya ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari I sama dengan I0 kali eksponen pangkat min mu x ya. Nah itu berkaitan dengan koefisien atenuasi, berkaitan dengan intensitas energi yang diberikan oleh si sumber dan berinteraksi dengan shieldingnya juga, bukan hanya dengan bahan saja gitu. Sehingga kalian memperhitungkan X-nya, tebal shieldingnya dari sana gitu. Nah itu harus diperhatikan. Jadi batas minimal dan maksimal ditentukan bergantung kepada tingkat energi yang mau kalian kondisikan sebelum dan sesudah melewati kita yang di luar. Misalnya mau melindungi ibu, berarti energi berapa yang membuat agar ibu terlindungi gitu. Nah ini ada contoh penelitian yang ibu lakukan menggunakan sinar gamma dengan memanfaatkan Compton scattering teknik ya. Ini ditaruh, ini adalah bahan yang ingin kita ukur. Jadi di sini mau melihat di dalam beton ini kira-kira dia tuh homogen apa enggak, terus ada rongga apa enggak gitu kan. Nah ini kalau yang punya rumahnya tuh masih tahan gempa apa enggak, ini sangat berguna gitu. Di bawah permukaan kan kita nggak bisa lihat dengan mata kan, nggak mungkin kita bongkar betonnya tuh roboh rumah kita ya kan. Nah, kita pasang detektor sinar gamma ke sini, terus kita melihat gamma ray Compton scatteringnya. Nah ini adalah Planissina probability function untuk Compton scattering. Nah ini ada peak-peaknya, yang ini foto peaknya ya. Nah tapi ibu ingin melihatnya di daerah di sini, di scattering, karena ibu menggunakan Compton back scattering gitu ya. Jadi melihatnya di puncak ini. Nah kalau dia itu bervariasi densitasnya, maka puncaknya ini juga akan bervariasi ya. Kemudian kita petakan, kita peroleh distribusi seperti ini. Nah jadi di bawah ini kira-kira dia tidak
ada rongga yang cukup besar di tengah yang biru ya. Kemudian yang ada distribusi yang warna hijau gitu, yang sedang, dan terus ada juga yang berwarna oranye atau hampir yang berwarna merah. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian dari detektor radiasi selain dari bidang fisik. Oke, any question more? Bu, apakah ada detektor yang paling baik sehingga bisa digunakan untuk semua aplikasi? Nah, itu adalah yang ingin Ibu tanyakan ke kalian. Untuk itu, kita akan mengerjakan case study ini ya. Nah, silahkan kita membentuk kelompok untuk menyelesaikan case study. Ada 4 kasus yang akan kita jawab sama-sama. Kira-kira apa bisa dari semua kasus ini dideteksi hanya dengan satu detektor saja, gitu ya. Nanti coba kita lihat. Kita bentuk kelompok ya. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, kelompok 2 ya. Ini juga 1, 2, 3, kelompok 3. 1, 2, 3, kelompok 4 ya. Nah, silakan perwakilan kelompok di-scan dan dilihat kasusnya. Kelompok A dulu ya, silakan. Oke, kalau sudah memilih kelompok, silakan bekerja dan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Diselesaikan studi kasusnya dan kemudian nanti satu orang perwakilan kelompok akan presentasi. Ini pakai apa, Van? Dapat kasusnya apa? Jembatan, detektor jembatan. Kenapa jembatannya? Mendeteksi kokoh kan? Oh, mirip dengan yang Ibu ceritakan tadi. Tapi beton sekarang di jembatan. Pakai apa? Pakai muon berarti ya. Kenapa pakai muon? Karena muon energinya lebih tebal, jadi bukan lebih cocok sama beton. Energinya lebih tebal, lebih besar. Makanya pakai si beton gitu. Nanti mendeteksinya pakai apa? Mendeteksinya itu kita pakai scintillator. Ventilator. Pakai ventilator Silikon. silik. SiPN sama Dan pakai kristal. Enggak. pakai kristal. Pakai kristal. Tapi harus diingat ya, kristal itu kan mahal. Sedangkan kalian kan yang kalian deteksi sih muon. Nah, kalau muon itu kan banyak, terus statistiknya harus panjang kan, maka pengambilan datanya juga panjang. Jadi dia nggak perlu terlalu resolusinya tinggi. Jadi bagusnya kalian pakai yang plastik scintillator. Jadi nggak mesti harus kristal scintillator. Scintillator itu ada 3, scintillator plastik, scintillator liquid, atau scintillator kristal. Kristal itu kan mahal tuh. Jadi kalau mendeteksi muon pakai detektor yang mahal, dia butuh banyak kristal. Jadi akan sangat butuh cost yang besar gitu. Jadi pakainya yang plastik ini bisa luasnya panjang gitu atau besar gitu kan, mau ditaruh di bawah jembatan kan. Nah, jadi bisa mengurangi, kalau besar, ukuran besar bisa mengurangi statistik. Jadi pengambilan datanya nggak terlalu lama. Gitu ya. Jangan lupa shieldingnya. Muon perlu shielding? Tidak perlu ya. Kenapa tidak perlu? Karena dia tidak memiliki dangerous material. Karena dia bukan artifisial seperti gamma ya. Yang kalian tadi pakai sinar gamma. Pakai sinar gamma. Jangan lupa shieldingnya ya. Ya, Bu. Nanti dikasih. Ini juga pakai sinar gamma enggak? Yang pakai sinar gamma jangan lupa shieldingnya ukurannya berapa. Yang kalau muon si Ivan dia naturally occurring, udah ada di dalam alam ini gitu. Jadi dia nggak perlu shielding. Tapi kalau dia itu berbahaya seperti gamma tuh harus ada shieldingnya. Jadi kalau yang ada shielding ini ukur-ukur ya. Ya, berapa tebal shieldingnya, segala macamnya. Oke? Ibu. Ya. Kira-kira kelompok berapa yang akan presentasi duluan? Kita mulai dari kelompok case A. Teman-teman, studi case kami itu mengenai kerusakan jalan tol. Nah, untuk mengatasi kerusakan jalan tol atau mengganggu aktivitas jalan lainnya, kami menggunakan metode non-destructive testing berbasis radiasi backscatter. Nah, selanjutnya untuk akurat yang lebih baik, itu detektor ini akan dilapisi oleh shielding. Nah, dengan optimasi energinya itu sekitar 662 kV
resolusi energinya juga sekitar 7% dan juga count rate-nya mencapai 50 kCh per second. Alat ini cocok untuk melakukan pengukuran yang cepat, yang akurat dan juga real time tanpa mengganggu aktivitas jalan lainnya. Berarti pakai Compton backscattering ya. Oke, good, kelompok A. Di sini untuk kasus B, kami menemukan sebuah masalah di mana untuk menguji suatu struktur jembatan dengan suatu masalah, dia bagaimana untuk kita melihat suatu struktur jembatan tanpa merusak. Kita balik lagi ke prinsip awal tadi, non-destruktif dan non-invasif gitu ya. Nah, untuk di case method ini kami mendesain di mana sebuah deteksi atau detektor yang non-destruktif dengan struktur yang lebih ideal. Kemudian dari struktur pertama ini akan dilintasi oleh energi muon tadi. Nah, dari perbedaan energi ini kita bisa rekonstruksi lintasan yang melewati beton. Tadi selanjutnya yang C ya. Nah, pada kasus ini kami memilih DEXA karena DEXA ini mampu mengukur kepadatan tulang pada tubuh pasien karena dia juga menggunakan dosis radiasi yang rendah. Nah, untuk prinsip kerja dari DEXA ini dia memancarkan sinar X dari tabung sinar X dengan dua tingkat energi yang berbeda, ada tingkat energi rendah dan tingkat energi tinggi. Kami dari studi case D akan mencoba menjelaskan terkait di kami yang mana case-nya itu adalah keselamatan K3 di laboratorium yang menggunakan partikel radiasi untuk kegiatan partitur. Nah, di sini karena tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah di lokasi laboratorium itu terdapat radiasi, maka di sini kami menggunakan Geiger-Müller counter. Nah, di sini Jadi sudah ada aplikasi tadi, ada beberapa kasus. Si Dani mungkin ada kontaminasi di laboratorium, mau dilihat apa ada apa enggak radiasi. Si Ivan dia jembatan ya yang mungkin sudah retak, nanti kalau roboh bahaya gitu ya, dideteksi menggunakan muon detektor. Nah, jadi kita sudah melihat banyak sekali aplikasi detektor radiasi. Tapi pertanyaan single pas sudah terjawab ya. Pertanyaannya tadi, bisa nggak Geiger-Müller counter dipakai untuk mendeteksi aspal atau gamma detektor NaITL untuk dibawa kemana-mana dengan shielding yang tebalnya berapa tadi Vina? 30 cm diangkut-angkut. Bisa nggak seperti itu gitu? Jadi apakah ada satu detektor bisa bermanfaat untuk semuanya? Menurut kalian? Tidak. Kenapa? Tergantung kebutuhan ya. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita simpulkan untuk materi pada hari ini, yaitu yang pertama, detektor radiasi ada 3, apa saja? Detektor ionizasi, detektor scintillator, dan detektor Konduktor ya. Terus aplikasinya bisa diterapkan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan ya. Baik semuanya, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu sudah memasukkan job sheet atau lembar kerja, silahkan dicek di LMS dan disubmit sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan ya. Nah, ini dikumpulkan di e-learning, dipresentasikan minggu depan. Minggu depan selain dari presentasi tugas tadi, kalian juga ibu akan minta untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu proteksi radiasi yang terdiri dari jenis proteksi radiasinya, bagaimana prosedur proteksi radiasi, dan apa faktor yang menentukan di dalam proteksi radiasi. Ini penting karena kita mau menggunakan detektor radiasi. Oke, semuanya, that's it for today. Ya, thank you very much for your attention. See you next week. Tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.